Sing dicabut, sidang terbuka untuk umum. Sekarang perkara 218. Silahkan termohon. Tapi sebelumnya saya mau minta klarifikasi ini pada pemohon. Pemohon 218. Pemohonnya yang mana? 218 Kota Makassar. Ya, yang mulia. Ya. Ini pemohon ini buat permohonan menjadi kuasa juga pada sengketa pilihan gubernur Sulawesi Selatan. Betul yang mulia. Oke. Kami menjadi kuasa untuk gubernur. Dan yang di Sulawesi Selatan juga hanya dipersoalkan Kota Makassar ya. Tidak yang mulia, di Sulawesi Selatan ada beberapa bukti Tapi lagi titik terkait beratnya dengan di Kota Makassar kan? betul yang mulia. Oke. Baik kalau begitu. Kita mulai termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadir saya Zahrul Arham dari Haikon Law Firm. Kemudian Oh komisioner. ini duduknya geser sudah. Iya, Makanya kok wajah-wajah baru minta maju ke depan supaya masuk TV-nya jelas kan ini. Enggak. Oh, enggak gitu. Panitera yang meminta kami Yang Mulia. Oh iya, makanya itu. Ya, sebenarnya saya nyaman di belakang. Oh, enak. Soalnya di belakang bisa duduknya enak kan? Kalau ngantuk. Sambil celananya dicopot juga bisa kalau di belakang. Baik, Saya Yang kira hadir. berebut untuk masuk TV biar kelihatan. Enggak ya? Panitera yang perintah ya. Ya. Tapi panitia tadi nggak diperintah hakim gitu. Baik, silakan. Baik, komisioner yang hadir Bapak Safri SH dari KPU Kota Makassar. Kami bacakan jawaban dalam pokok-pokoknya Yang Mulia. Pertama berkaitan dengan eksepsi, kewenangan mengadili karena berkaitan dengan permohonan-permohonan ini ternyata mengait kepada dalil-dalil yang berupa pelanggaran administratif dan bersifat terstruktur, sistematif dan masif, tidak mempermasalahkan persisian hasil pemilihan dan juga tidak menjelaskan berkaitan dengan perbandingan selisih suara maupun suara termohon yang hilang atau berkurang, sehingga menurut hemat kami adalah kemenangan Bawaslu dan bukan kemenangan Mahkamah Konstitusi. Oke, terus. Selanjutnya berkaitan eksepsi kedudukan hukum pemohon. Di sini pemohon melewati ambang batas untuk mengajukan permohonan. Jarak selisih antara suara dari pemohon dan termohon itu 40,75%. Jadi kalau setengah persen dikalikan total suara sah 5.853 191 suara, hasilnya ambang batas itu adalah 2.916 suara. Namun hal ini terpaut suaranya dengan pihak terkait itu pasangan nomor 1 237.707 suara. Iya. Demikian bahwa permohonan pemohon tersebut tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati ambang batas. Selanjutnya berkaitan dengan obscure libel Yang Mulia, bahwa konstruksi permohonan pemohon dan petitumnya itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Pemilihan, juga pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 dan 5 PMK 3 2024. Dalam hal ini tidak mendalilkan berkaitan dengan persandingan atau perselisihan hasil. Juga di dalam petitum itu menurut hemat kami agak bertentangan karena mendalilkan bahwa perolehan hasil itu adalah pemilihan suara diulang seperti itu. Jadi tidak sesuai format. Lanjut ke pokok permohonan Yang Mulia. Ada dua pokok dalil yang harus dijawab. Ya, berkaitan dengan halaman 17 pokok permohonan, termohon mendalilkan bahwa jajaran termohon dan jajarannya secara terstruktur dan sistematis menghambat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa dalil ini tidak benar Yang Mulia. Bahwa dalam tahapan pemilihan termohon KPU Kota Makassar itu senantiasa melaksanakan sosialisasi dan menjalankan tahap-tahapan sebagaimana penerimaan DP4, sinkronisasi, pemetaan TPS yang berbasis kepada kelurahan, membagikan formulir panggilan coblos ya. C berapa? C6. Berkaitan dengan C pemberitahuan Yang Mulia. Ya, C pemberitahuan. Ya. Bentar.
itu dibagikan. C pemerintahan dibagikan Yang Mulia. Kemudian Dibagikan pada hari keberapa sebelum pencoblosan itu? yang terjauh itu untuk kecamatan, maaf. Ya, kecamatan. Tangkarang itu 21 November Yang Mulia. 21 November. Ya, itu yang terjauh saja sudah tersampaikan seperti itu, sehingga kalau 3 hari sebelum pencoblosan itu masih ada waktu 4 hari Ya, untuk oke. ke pemilih. Kemudian kami juga tadi menyampaikan alat bukti tambahan berupa rekapitulasi pengembalian C formulir. Di sini memang total itu terdapat beberapa varian. Misalnya pemilih meninggal dunia, pindah alamat, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status. Itu Total yang itu C ada 109. pemberitahuannya kembali. Ya, ini kembali 192.567 atau kurang lebih 19%. Kemudian yang terdistribusi adalah sejumlah 844.597 Berapa persen itu yang pemilih terdistribusi? atau 81% yang 81 ya. persen terdistribusi ya. Ya. Terus kemudian tingkat partisipasi DPT berapa sih? Kota Makassar? Baik. Untuk DPT berjumlah 1.037.164 pemilih. Kemudian Yang menggunakan hak jumlah pilih? TPS-nya berapa? jumlah TPS 1.877. Ya. Jadi kalau berkaitan dalil-dalil yang lain memang terdapat perbedaan jauh dengan saat melaksanakan pemilu untuk Legislatif atau Pilpres. Ya, dengan pilkada itu jauh Yang Mulia. Ya. Sebagai gambaran saja nanti untuk disampaikan. Ya. Untuk pemilu 2024 Pilpres dan Legislatif itu 404 TPS Ya. dengan kapasitas per TPS itu 300 Karena itu kan pemilih. ada pasal 10 kan? Ya. Pasal 10 itu mengatakan bahwa kalau dalam pileg pilpres itu maksimal per TPS itu 300, Ya. tapi kalau dalam pilkada tidak 600. boleh melebihi 600, Ya. ya kan? Ya. Sehingga harus dimampatkan itu, Ya. ya kan? Ya, kemudian dalam Sehingga pilkada- antriannya bisa banyak itu. Ya, Ya. TPS-nya dari kalau diperbandingkan di pemilu 2024 itu 4.004 suara, pada saat pilkada 2024 itu 1.877 suara dengan kapasitas per TPS 600 pemilih. Jadi separuhnya lebih yang. Terus Baik, tingkat partisipasinya berapa jadinya? tingkat partisipasinya kami memperbandingkan dengan pelaksanaan pilkada pada tahun 2018, 2020 dan 2024. Untuk tahun 2018 DPT-nya 990.836, pengguna hak pilih 587.406 atau 58,98%. Ya. Tahun 2020 jumlah DPT 901.87 pemilih, Ya. pengguna hak pilihnya Itu pilkada 517. terakhir ya itu ya. Persentasenya di jawaban halaman 15, Iya. persentasenya 59. Kemudian pada saat Sekarang? pilkada kemarin DPT-nya naik menjadi 1.037.164 pemilih, pengguna hak pilih adalah 597.794 pemilih, kemudian persentasenya 57%. 57%. Ya, oke. Terus apalagi itu ada tanda tangan palsu di 15 kecamatan itu gimana? Baik, Yang Mulia. Ini kan Kami- masalah menghalang-halangi ya. pemilih. Baik. Kalau ini yang kedua, Kami sudah menyampaikan untuk T13 dan T14 dalam itu alat bukti yang berkaitan dengan klarifikasi KPU terhadap KPPS di 39 TPS. Jadi Ya. bukan sebagaimana dalil pemohon 308 itu bukan, tetapi setelah kita cermati hanya di 39 TPS. 39. Nah, klarifikasi itu terhadap KPPS-nya juga terhadap pemilihnya yang disangka melakukan Tanda tangan. beberapa hal tadi itu. Ya. Ada beberapa varian dan dalam alat bukti itu sudah tersampaikan bahwa karena terburu-buru, jadi ada beberapa daerah, misalnya itu kan daerah yang tidak hari libur karena memang kegiatannya adalah bongkar muat baik di di pelabuhan. ya dan sebagainya. Jadi memang pada pukul 10 WITA itu memang terjadi penumpukan
tidak sempat berkaitan dengan tanda Tanda tangan. tangan sebagainya, itu hanya paraf dan sebagainya, seperti itu yang mulia. Oke. Jadi ini tidak benar sebagaimana pemohon, tapi yang benar adalah memang ada tanda tangannya yang identik, tanda tangan pemilih. Ya, tidak identik dengan KTP karena hanya paraf dan sebagainya, kan Ya. buru-buru. Tapi artinya dalam satu lembar suara di TPS itu ada tanda tangan pemilih yang identik ya. Karena ditandatangani oleh satu orang atau berapa orang gitu. Banyak yang melihat, bahkan yang didalilkan oleh pemohon itu tidak identik. Kami melakukan klarifikasi terhadap pemilih itu, dia menyampaikan pernyataan bahwa dia mencoblos dan membubuhkan tanda tangan. Oke. Seperti itu. Kalau nggak tanda tangan paraf dia, Ya, karena cepet-cepetan itu. Betul ya. Oke. Terus apa lagi? Baik, berkaitan dengan saksi KPP halaman 18 permohonan berkaitan dugaan bahwa saksi 18 huruf A berkaitan dengan saksi KPPS TPS 03 Patingaluang, Kecamatan Ujung Tanah itu adalah merupakan anggota tim ses paslon Wakil Wali Kota Makassar nomor urut 1. Kami mempersandingkan antara penetapan KPU berkaitan dengan keanggotaan di KPPS 003 tersebut dengan alat bukti T8 berupa daftar tim kampanye dan relawan paslon nomor urut 3. Setelah diperbandingkan ternyata nama-nama itu tidak ada yang identik sama sekali dan dalil tersebut tidak benar yang mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang berarti petitum ya. Baik, Sudah ya. kan? Itu dua dalil besar yang didalilkan oleh pemohon sudah dijawab. Yang tidak disampaikan dianggap telah dibacakan. Sekarang petitumnya. Baik, terima kasih yang mulia untuk petitum. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar nomor 2080 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Makassar tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.00 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Makassar tahun 2004 yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon dan perolehan suara. Nomor urut 1 Munafri Arifuddin SH dan Hajah Aliyah Mustika Ilham SE MAP 319.112 suara. Nomor urut 2 Andi Seto Gadista Asapa SHLM dan Reski Mufliati Lutfi 162.427 suara. 3. Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi A. Uskara atau pemohon 81.405 suara. Terakhir nomor urut 4 Muhammad Amri Arsyid SP dan Dr. Abdul Rahman Bando dengan suara 20.247 suara. Total suara sah 583.191 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Baik, Hormat terima kami kasih. teman berikut kuasa hukumnya. Terima kasih yang mulia. Ya. Sekarang pihak terkait perkara 218, silakan. Terima kasih Majelis. Sebelumnya Majelis Hakim yang mulia, kami tadi menyerahkan slide untuk poin-poin dari Oke, bisa ditayangkan, silakan. saya mulia. Ya, ini biayanya lebih mahal kalau kayak PowerPoint gini nih. Siap yang mulia. Ya, kan ada biaya PowerPoint. Power dan poin yang mulia. Ya, kalau ini bukan power dan point tapi power dan koin itu. Wah, satu. Silakan. Kasih yang mulia. Jadi kami dari pihak terkait
akan memberikan keterangan dalam perkara 218 tahun 2025 sebagai kuasa hukum dari Munafri Arifudin dan Alia Mustika Ilham. Yang pertama, mengenai kewenangan mahkamah, kami menganggap bahwa mahkamah sesungguhnya berwenang mengadili perkara quo. Tapi ketika kita melihat pokok permohonan, itu menyoal beberapa. Pertama, profesionalitas penyelenggara atau termohon, pemetaan TPS, manipulasi daftar hadir pemilih tetap, dan dugaan penahanan distribusi C pemberitahuan KWK. Tapi setelah kami memperhatikan beberapa dalil itu, kemudian kami menganggap tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara dan penetapan calon terpilih, sehingga sepatutnya mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan akuo. Oke, ini saya komentar sebentar. Ya. Itu lukisannya yang ada bendera bagus, gedungnya Mahkamah Konstitusi. Lebih bagus daripada nyatanya ini. Ya. Ya, jadi ini nggak punya legal standing ya? Nggak punya kewenangan ya? Ya. Kira-kira Ya. begitu yang mulia. Ya, terus. Dan lanjut ke kedudukan hukum. Jadi yang mengajukan permohonan adalah pemenang suara terbanyak ketiga, yaitu Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi Auskara, terhadap pemenang suara terbanyak pertama, yaitu Munafri Arifudin. Ya. Nah, untuk mengenai selisih tadi sudah dikemukakan oleh termohon, Sama ya. yang mulia, tidak usah lagi saya ulang. Ya, sama. Terima kasih. Lanjut ke obscur libellium, yaitu nah, pada halaman 75 saudara pemohon mengatakan bahwa terjadi manipulasi daftar hadir pemilih tetap di 308 TPS di 153 kelurahan dan 15 kecamatan. Jumlah 308 TPS itu kami menganggap kabur. Kenapa? Karena ternyata setelah kami memperhatikan tabel di halaman 29 dan halaman 76, hanya terdapat 39 TPS. 99. Nah, berarti ada 114 TPS tidak dicantumkan atau hilang di permohonan itu. Oke. Artinya apa? Kami kesulitan untuk menanggapi ketika TPS itu tidak dimunculkan. Kira-kira demikian yang mulia. Kemudian setelah kami mendeteksi hanya 39 TPS, itu kan terjadi kontradiksi antara petitum dengan posita. 39 TPS yang disoal, tetapi saat yang sama di petitumnya dia meminta seluruh PSU PSU semua seluruh wilayah. Ya, begitu yang mulia. Oke. Kemudian lanjut ke pokok permohonan yang mulia. Ya. Nah, klaster yang pertama tadi mengenai profesionalitas penyelenggara pemilihan, yaitu KPU Kota Makassar, dan menyoal bahwa ada keadaan KPPS dianggap sebagai tim sukses pihak terkait. Nah, kami menolak dalil itu karena dari pihak terkait sama sekali tidak pernah merekrut tim sukses dari kalangan KPPS. Ya. Bahkan tidak ada jejak laporan maupun temuan bahwa anggota KPPS itu merupakan bagian dari tim sukses pihak terkait. Ya. Nah, kemudian mengenai KPPS dianggap mengarahkan pemilih pada TPS 028 Batua. Nah, berdasarkan hasil penelusuran dari saksi mandat, yang terjadi adalah ternyata ada pemilih berusia lanjut yang didampingi oleh KPPS. Oke. Nah, pemilih usia lanjut ini dianggap dia tidak bisa mengenali pasangan calon, makanya meminta untuk didampingi oleh KPPS, dan itu ada C pendampingannya yang mulia. Ya. Nah, itu sejalan dengan pasal 20 ayat 2, pasal 24 ayat 1, 2 dan 3 PKPU nomor 17 2024. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada pengawas TPS dianggap menyaksikan pemilih mencoblos surat suara. Dalam penelusuran saksi mandat, kejadian itu terjadi di TPS 008 Barombong. Ternyata yang dilakukan oleh PTPS itu adalah
melakukan pencegahan terhadap pemilih yang memvideokan atau memfoto saat mencoblos surat suara. Oke. Nah, memang dilarang untuk mendokumentasikan hak pilih itu berdasarkan pasal 23 ayat 2 PKPU nomor 17 2024. Oke. Oke, lanjut. Nah, mengenai pemetaan TPS, pemohon mengatakan bahwa pemetaan TPS itu tidak ada yang jauh dari domisilinya pemilih, ada yang TPS-nya berbeda padahal satu sekeluarga. Nah, apakah ini bagian dari menghalang-halangi hak pilih? Bagi kami sebagai pihak terkait tidak menganggap itu bagian dari menghalang-halangi hak pilih. Kenapa? Pertama, kalau kita baca PKPU nomor 7 2024, itu ada ruang bagi pemilih untuk memberikan tanggapan mengoreksi domisilinya ketika di masa daftar pemilih sementara dibuka oleh PPS. Nah, itu ruang pertama. Kemudian ruang yang kedua, pemilih masih bisa meminta ke PPS untuk pindah memilih. Ada pindah memilih. Kemudian berdasarkan surat edaran 2734 dan seterusnya, Ya, bisa ini semua dianggap dibacakan karena ini lebih ke arah ke termohon. termohon yang mulia. Ya, Betul. ya. Ya, terus lewat Kalau ini begitu dianggap saya beralih dibacakan. ke distribusi C pemberitahuan Ya, ini juga distribusi tadi termohon juga sudah menyampaikan. Ya. Jadi saudara juga setuju apa yang disampaikan oleh termohon ya? iya, Distribusi C panggilan ya? cuma ada yang dua yang saya mau tambahkan yang mulia. Iya, silakan yang Bahwa kalau ditambahkan. kita baca keputusan KPU-nya yang 1774, C Ya. pemberitahuan itu bahkan bisa diambil sendiri oleh pemilih di H-1. Oke, jadi Yang kedua, yang belum dapat masih bisa menghubungi di ketua KPPS bisa untuk yang mengambil ya. Ya. Yang kedua, bahkan di hari H ketika dia datang di TPS dengan membawa KTP elektroniknya, udah bisa. dia bisa diberikan juga di hari itu C Ya, pemberitahuan. tanpa C juga kita bisa Tanpa C menyoblos, pun ya. bisa menyoblos dengan menggunakan KTP Asal menggunakan identitas ya. dengan domisili yang sama dengan TPS. TPS-nya, ya, oke. Betul. Kemudian selanjutnya yang mulia, Ya. karena ini mengenai distribusi C pemberitahuan yang dianggap mempengaruhi partisipasi pemilih. Ya. Nah, kalau kita bandingkan 4 kali pemilihan itu, memang stagnan di angka 50-an itu kalau untuk Ya. pemilih Kota Makassar. Jadi tidak pernah naik. Tidak misalnya, pernah sampai 60 lebih ya. Ya, kalau Oke. pilwakotnya. Ya. Oke. Nah, ini yang manipulasi daftar hadir pemilih tetap yang penting. Nah, dari 39 TPS yang dipersoalkan oleh pemohon itu, DPT-nya 20.992 pemilih. Artinya apa? Kalaupun dilakukan PSU untuk 39 TPS, tetap pihak terkait sebagai pemenang dari Ya. selisih 237.000. Kalau hanya 309 39 artinya tidak signifikan. Artinya tidak signifikan yang mulia, Ya. seperti yang saya katakan yang di awal tadi. Iya. Kemudian dari 39 TPS itu hanya satu saksi mandat pemohon yang tidak bertanda tangan. Itu pun tidak bertanda tangan karena memang saksi mandat pemohon itu tidak hadir di TPS itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, Iya. C hasil salinan KBK dalam hemat kami itu tidak bisa dinegasikan hanya dengan daftar hadir pemilih tetap. Karena kalau kita memperhatikan beberapa pasal di PKPU pencalonan, PKPU pungut hitung, itu C hasil menjadi satu-satunya yang wajib diberikan oleh KPPS kepada saksi. Iya. KPPS juga dilarang memberikan formulir C hasil salinan kepada siapapun selain yang saksi mandat, PTPS, dan PPS. Nah, ruangnya sebenarnya kalau mau keberatan untuk daftar hadir pemilih tetapi dia misalnya dianggap dia tidak hadir ketika di awal sebelum penghitungan surat, sebelum penghitungan suara, Iya. di situ ada pemindahan dari daftar hadir pemilih tetap ke C hasil. Nah, pada saat itu mestinya saksi mandat pemohon mengajukan keberatan ketika misalnya ada pemilih yang tidak hadir kemudian dimasukkan dia di C hasil salinan. Iya. Nah,
yang terakhir yang mulia yang saya mau katakan, karena banyak kejadian yang begini, mestinya kalau ada keadaan yang begitu, tidak perlu ditandatangankan oleh KPPS. Kan ada cek keberatan, tulis aja di Ya, cek keberatan cek bahwa keberatan, ya. sekian pemilih yang hadir tetapi tidak mengisi daftar hadir sekian. Ya. Itu kan bisa terberita acarakan itu kejadian. Ya, betul. Ya. Nah, untuk selebihnya petitum yang mulia. Ya, ini lebih bagus daripada kata di kuasanya termohon malah. Mohon izin yang mulia, lanjut ke petitum. Sebelum saya Berarti baca, nanti termohon juga harus apresiasi pada pihak terkait itu kuasanya. Yang di sini dipotong untuk tambahkan sana. Silakan. ya mohon izin yang mulia, sebelum membaca petitum, saya ingin informasikan bahwa pemohon ini adalah istri dari Wali Kota Makassar, di mana Wali Kota Makassar juga sekaligus calon gubernur kemarin yang mulia, sehingga dalilnya ada yang sama dengan di permohonan gubernur. Ya. Oke, terima kasih. Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi pihak terkait. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar nomor 2080 tentang penetapan pemilihan hasil wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo bono. Hormat kami kuasa hukum terkait. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Sekarang Bawaslu Kota Makassar, silakan. Terima kasih yang mulia. Izin kami akan membacakan resume yang kemudian sudah kami buat karena sudah disampaikan secara garis besar oleh kemudian pihak termohon maupun pihak terkait, maka kami akan hanya menyampaikan keterangan sebagaimana laporan hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Ya, yang pertama adalah terkait dengan dalil bahwa Ketua KPPS 03 Kelurahan Patingaluang Kecamatan Ujung Tanah merupakan tim sukses, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo tidak terdapat laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan pada Bawaslu Kota Makassar. Selanjutnya yang mulia, bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan pencegahan pada tahapan perekrutan KPPS dengan mengeluarkan surat himbauan nomor sekian-sekian sebagaimana dalam bukti pertama kami. Selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelurahan Patingaluang terhadap proses rekrutmen pengawas ad hoc yang pada pokoknya berisi pengawasan proses rekrutmen KPPS se-Kelurahan Patingaluang dan tidak terdapat masukan ataupun tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS pada TPS 3 Patingaluang tersebut. Selanjutnya yang mulia, dalil tentang saksi melihat adanya KPPS TPS 28 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala mengarahkan pemilih untuk memilih dan seterusnya, dapat kami jelaskan bahwa terkait dengan hal tersebut tidak ada laporan maupun temuan yang masuk kepada kami di Bawaslu Kota Makassar. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 28 yang pada pokoknya berisi bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 28 Kelurahan Batua memang terdapat protes salah satu saksi yang melihat adanya anggota KPPS. Namun setelah kejadian tersebut, protes tersebut, Ketua KPPS kemudian mengarahkan untuk membuat surat pendampingan dikarenakan pemilih yang kemudian didampingi itu adalah pemilih yang lanjut usia yang tidak memiliki penglihatan yang jelas, sehingga oleh KPPS di akhir perhitungan bersama dengan para saksi itu kemudian menganggap persoalan itu telah selesai karena ada C pendampingan yang telah dibuat oleh termohon. Selanjutnya yang mulia, terkait dengan dalil bahwa pengawas TPS 006 Kelurahan Barombong berada di belakang atau di depan bilik suara pada saat pencoblosan, berdasarkan laporan dan temuan yang ada di Bawaslu Kota Makassar tidak terdapat laporan terkait dengan hal tersebut.
Nah, dapat kami jelaskan Yang Mulia bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS dan berdasarkan klarifikasi pengawas TPS 06 tersebut, kami mempertanyakan kenapa kemudian melakukan upaya itu. Hal tersebut dia lakukan dikarenakan adanya informasi yang diterima dari salah satu anggota KPPS bahwa terdapat beberapa pemilih yang kemudian membawa handphone masuk ke dalam bilik suara, sehingga langkah yang dilakukan oleh pengawas TPS adalah melakukan tugas pengawasan dengan melakukan upaya preventif atau pencegahan, karena tindakan seperti itu adalah tindakan yang kemudian dilarang oleh ketentuan pasal 27 ayat 2 PKPU 17 tahun 2024. Selanjutnya Yang Mulia, terkait dengan dalil menghambat pemilih, pemohon kemudian mendalilkan terkait dengan kesulitan pemilih menguntungkan paslon tertentu untuk menentukan tempat pemilihan suara. Dapat kami jelaskan Yang Mulia bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon akuo tidak terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilihan para dalil akuo. Dapat kami jelaskan Yang Mulia bahwa Bawaslu Kota Makassar sebagaimana dalam bukti PK 5 sampai dengan PK 15 itu kami sudah melakukan upaya-upaya preventif pencegahan berupa mengirimkan surat himbauan kepada KPU berisi tentang pemetaan TPS, kemudian memaksimalkan koordinasi, kemudian memberikan pelayanan kepada pindah memilih kepada pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya kami telah melakukan pembukaan posko kawal hak pilih se-Kota Makassar di 15 kecamatan di 153 kelurahan sebagai pusat layanan informasi dan pengaduan bagi masyarakat yang terkait dengan hak pilih. Sehingga Yang Mulia berdasarkan hasil posko kawal hak pilih tersebut di 2 kecamatan, di Kecamatan Tamalan Rea dan Kecamatan Biringkanaya, kemudian ada yang melapor dan kita fasilitasi pada saat rekap di tingkat PPK pada saat rekapitulasi DPS HP hasil perbaikan itu ada di bukti kami Yang Mulia. Selanjutnya terkait dengan dalil pemohon yang secara sistematis membatasi partisipasi pemilih dengan menahan atau tidak melakukan distribusi formulir C6, dapat kami sampaikan Yang Mulia bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan kecamatan, Panwas kecamatan, jumlah C6 yang terdistribusi dan diawasi oleh pengawas TPS kami itu ada di angka 844597 atau sekitar 81,43%. Ya, ada di bukti PK 18 sampai dengan 33 Yang Mulia. Ya. Selanjutnya yang tidak terdistribusi itu berada di angka 18,56%. Ya. Nah, alasan tidak terdistribusi menurut Panwas kecamatan kami Yang Mulia itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status, tidak berada di tempat dan tidak ada keluarga yang akan dititipi. Seluruhnya dianggap telah dibacakan. Siap Yang Mulia. Ya. Selanjutnya apa yang masih penting yang perlu dikemukakan? Selanjutnya Yang Mulia terkait dengan dalil tanda tangan manipulasi terkait dengan kehadiran pemilih secara struktur sistematis, dapat kami sampaikan keterangan Bawaslu Yang Mulia bahwa dalil pemohon itu kemudian mendalilkan terkait dengan 308 TPS. Tetapi setelah kami telisik di dalam tabel yang disajikan oleh pemohon itu kemudian hanya menyajikan terkait dengan 39 TPS, 32 kelurahan. 38 TPS semua saksi menandatangani dan tidak ada keberatan. Ada 1 TPS yang tidak ditandatangani oleh saksi dan karena dengan alasan ketidakhadiran saksinya, yaitu TPS 04 Bulo Gading Kecamatan Ujung Pandang. Nah, izin Yang Mulia, di dalam tabel pemohon kemudian mendalilkan terkait dengan Kecamatan Mariso Kelurahan Tamamaung 02. Nah, setelah kami mencermati bahwa di Kecamatan Mariso itu tidak ada Kelurahan Tamamaung, yang ada adalah Kelurahan Tamarunang, sehingga kami memasukkan bukti yang berhubungan dengan TPS Tamarunang saja Yang Mulia. Itu saja mungkin Yang Mulia terkait dengan pokok-pokok permohonan yang kemudian disampaikan oleh pemohon dan itu yang menjadi keterangan dari Bawaslu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lengkap sudah. Prof ini silakan.
Sedikit saja Bawaslu. Tadi dijelaskan ada posko yang digunakan untuk atau fasilitas yang kalau ada yang mau pindah memilih seperti itu ya. Seberapa banyak yang menggunakan itu kemudian? Kalau untuk data secara teknis yang mulia, karena kan untuk pindah memilih itu selain termohon juga di posko-posko PPS itu kemudian membuka posko kawal hak pilih, membuka posko untuk pindah memilih, memfasilitasi warga yang ingin pindah memilih. Itu ada di mana saja tempatnya? Di setiap PPS Di setiap ada PPS yang mulia. Setiap PPS ada. Siap, setiap PPS ada. Memungkinkan yang itu, mulia. misalnya dalam satu keluarga ada beberapa tempat TPS yang berbeda, bisa pindah. Bisa yang mulia. Memungkinkan artinya ya. Iya, itulah yang difasilitasi oleh teman-teman KPU. Nah, kami di Bawaslu karena berdasarkan surat perintah dari surat edaran dari Bawaslu RI, kami kemudian diharapkan untuk mendirikan posko kawal hak pilih. Ya. Nah, posko kawal hak pilih ini ada yang kemudian berdasarkan Ini sudah ada di dalam PK-nya, sudah ada di sini. ada yang PK mulia. berapa? Ada di Kecamatan Tamalan Rea dan Kecamatan Biringkanaya di izin yang mulia saya lihat. Karena salah satu yang didalilkan ini soal apa namanya TPS yang satu rumah beda-beda itu. Ada di antara PK 12 sampai dengan PK 15 yang mulia. Ya baik, cukup itu saja. Siap. Baik. Cukup ya untuk Kota Makassar. Sekarang buktinya pemohon menambahkan bukti P7 dan P8. Ya, pemohon P7 dan P8, betul? Betul yang mulia. Kemudian termohon T1 sampai dengan T16. Benar yang mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT54. Benar yang mulia. Kemudian Bawaslu PK 27221 sampai PK 272239. Betul yang mulia. Baik, semuanya sudah diverifikasi, disahkan. Terima kasih.